Kelurahan Pasir Kidul, Ketua Partai Politik peserta Pemilu tahun 2024 tingkat Kelurahan Pasir Kidul, yang kami hormati Pak Tarif se-Kelurahan Pasir Kidul, yang kami hormati Sekretaris PPS Kelurahan Pasir Kidul, dan tak lupa kepada seluruh hadirin yang berbahagia. Terlebih dahulu marilah kita bersama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat taufik serta hidayahnya kita bisa berkumpul di aula Kelurahan Pasir Kidul dalam keadaan sehat walafiat untuk melaksanakan sebuah agenda ataupun acara rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutahiran atau DPHP pemilihan umum tahun 2002 tingkat Kelurahan Pasir Kidul, Kecamatan Purwokerto Barat. Hadirin yang berbahagia, sebelum acara saya lanjutkan, dari lubuk hati yang paling dalam saya secara pribadi atas nama Ketua Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Pasir Kidul pertama mengucapkan beribu-ribu terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari baik dari Pantali, dari perangkat kelurahan, dari perwakilan partai politik di Kelurahan Pasir Kidul. Semoga kami berdoa apa yang Bapak, Ibu, Saudara-saudari lakukan pada hari ini merupakan tercatat sebagai amal ibadah yang senantiasa mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, saya secara pribadi juga mohon maaf yang sebesar-besarnya barangkali kami dalam menjalankan atau melaksanakan rapat pleno terbuka pada hari ini masih banyak kelurahan dan keturunan. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 40 ayat 1 dan pasal 41 ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 7 tahun 2022 tentang penyusunan daftar pemilih dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan sistem informasi data pemilih sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 7 tahun 2023. Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Pasir Kidul pada hari ini Jumat tanggal 31 Maret 2023 bertempat di Aula Kelurahan Pasir Kidul melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilihan hasil pemutahiran atau DPHP pemilihan umum tahun 2024 dengan mengundang Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Bapak, Ibu hadirin hadirat yang berbahagia, pada saat ini telah hadir 3 orang anggota PPS Kelurahan Pasir Kidul, Panitia Pengawas Kelurahan Pasir Kidul, perwakilan partai politik tingkat Kelurahan Pasir Kidul, dan juga perwakilan pemerintahan Kelurahan Pasir Kidul yang dihadiri langsung oleh beliau Ibu Lurah dan menandatangani daftar hadir. Sebelum acara rapat pleno saya lanjutkan, saya akan bertanya kepada Bapak, Ibu, Saudara sekalian, apakah setuju apabila saat ini diadakan rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutahiran DPHP pemilihan umum tahun 2022 tingkat Kelurahan Pasir Kidul? Saya bertanya kepada mobil khusus teman-teman saya ini yang di kanan kiri, sahabat-sahabat PPS, setuju ya? Bu Nunik, Pak Agus, setuju ya? Terima kasih. Ini menjadi rapat pleno terbuka pada para hadirin dan tamu undangan bahwasanya rapat pleno setuju dilanjutkan. Demikian akan saya membuka rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutahiran DPHP pemilihan umum tahun 2024 tingkat Kelurahan Pasir Kidul dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Saya nyatakan rapat pleno ini dibuka dan terbuka untuk umum. Bapak, Ibu hadirin yang saya hormati, Ibu Lurah dan juga perwakilan dari Bapak Menteri, tak lupa kepada perwakilan dari pengawas maupun panitia pemilih kecamatan. Terima kasih. Acara selanjutnya yaitu pembacaan tata tertib rapat pleno terbuka yang pada sore hari ini akan dibacakan oleh anggota PPS Kelurahan Pasir Kidul pada beliau Bapak Agus Widianto. Kami persilakan. Tata tertib
tertib rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran DPHP pemilihan umum tahun 2024 Kelurahan Pasir Kidul, Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas. A. Ketentuan umum 1. Pelaksanaan rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran DPHP pemilihan umum tahun 2024 di tingkat Kelurahan Pasir Kidul, Kecamatan Purwokerto Barat merupakan amanat pasal 40 ayat 1 dan pasal 41 ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 7 tahun 2022 tentang penyusunan daftar pemilih dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan sistem informasi data pemilih sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 7 tahun 2023. 2. PPS Kelurahan Pasir Kidul melaksanakan rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 1 pada hari ini Jumat tanggal 31 Maret 2023 bertempat di Aula Kelurahan Pasir Kidul. 3. Beserta rapat pleno terbuka. 3. PPS dalam menyusun daftar pemilih hasil pemutakhiran dapat dibantu oleh Pantalik. 4. PPS menyampaikan daftar pemilih hasil pemutakhiran dalam bentuk salinan digital kepada KPU Kabupaten Banyumas melalui PPK. 5. Daftar pemilih hasil pemutakhiran digunakan sebagai bahan penyusunan DPS. 6. PPS melakukan rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran dan menuangkan ke dalam formulir model A rekap PPS perubahan pemilih. 7. Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran dilakukan dalam rapat pleno terbuka. 8. Hasil rapat pleno terbuka dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua dan anggota PPS. 9. PPS menyampaikan berita acara pleno rekapitulasi dan formulir model A rekap PPS perubahan pemilih dalam bentuk salinan naskah asli kepada A. PPK, B. Panwaslu Kelurahan, C. Perwakilan peserta pemilu tingkat kelurahan, dan D. Perangkat pemerintahan tingkat kelurahan. 10. PPS membuat tanda terima salinan naskah asli berita acara pleno rekapitulasi dan formulir model A rekap PPS perubahan pemilih. C. Penyampaian masukan dan tanggapan. 1. Peserta rapat pleno terbuka dapat memberikan masukan dan tanggapan jika terdapat kekeliruan terhadap proses dan hasil rekapitulasi disertai dengan bukti dokumen autentik. 2. PPS menindaklanjuti masukan dan tanggapan jika dokumen yang ditunjukkan terbukti benar. 3. Tindak lanjut dituangkan dalam formulir model A daftar perubahan pemilih. 4. Dalam hal tidak terdapat masukan dan tanggapan dari peserta rapat pleno terbuka, PPS menuliskan nihil pada berita acara rekapitulasi. D. Penutup. Demikian tata tertib rapat pleno rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran DPHP pemilihan umum tahun 2024 di tingkat Kelurahan Pasir Kidul, Kecamatan Purwokerto Barat untuk dijadikan pedoman dan dilaksanakan. Ditetapkan di Kelurahan Pasir Kidul pada tanggal 31 Maret 2023. Ketua PPS Kelurahan Pasir Kidul, Andi Isbani. Selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Agus Widianto yang telah membacakan tata tertib rapat pleno pada sore hari ini. Bapak Ibu hadirin serta tamu undangan yang berbahagia, terkait dari telah dibacakannya tata tertib sekiranya bisa dipahami oleh Bapak Ibu ya. Bisa ya? Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya tadi telah disampaikan atau dibacakan tata tertib rapat pleno pada sore hari ini. Untuk selanjutnya akan saya bacakan kaitannya dengan rekapitulasi DPHP anggota PPS Kelurahan Pasir Kidul, akan dibacakan oleh saya sendiri. Mohon maaf ini sebelumnya Bapak Ibu hadirin dan tamu undangan, tadinya mau pakai slide ya biar Bapak Ibu bisa membaca, cuman ini karena tadi kebetulan pas mati lampu anjlok apa ya, jadi ceknya itu kendor, jadi hanya insya Allah tetap rapat pleno bisa berjalan lancar lah ya. Ini untuk khusus partai, ini kita sudah ada rangkap kopi, kalau memang partai nanti otomatis dikasih, cuma belum ditandatangani karena belum disahkan. Tapi kalau mau melihat dulu
ini hanya sebagai media bantu, seperti itu. Atau mungkin cukup saya bacakan, apa perlu media bantu? Ada Pak. Mau media bantu? Oke, tapi karena media bantu ini belum ditandatangani, jadi nanti hanya sebagai media bantu, dikembalikan lagi ke kami setelah ditetapkan, kita tanda tangani baru kita serahkan. Seperti itu, utusan partai sepakat, Mas PKD sebagai media bantu saja. Yang pertama, rekapitulasi perubahan pemilihan untuk DPS pemilihan umum tahun 2024 oleh PPS Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Banyumas, Kecamatan Proto Barat, Kelurahan Pasar Kidul. Dengan pertama, nomor TPS 1, jumlah pemilih aktif sejumlah 248, jumlah pemilih baru 36, jumlah pemilih tidak memenuhi syarat 25, jumlah perbaikan data nihil, jumlah pemilih potensial 0 KTP nihil. Nomor TPS 2, ini saya tambahkan terlebih dahulu karena memang waktu sudah sore. Apakah kita saya bacakan dengan sejumlah 23 TPS, apa sebagai sampel saya langsung ke jumlah. Gimana ini? Perwakilan partai terutama dan Mas PKD. Total gimana? Saya tawarkan total karena penjelasan sudah semuanya sudah baca lengkap bantu. Ini hanya media bantu ya. Jadi nanti saya serahkan secara resmi kalau sudah disahkan dan sudah ditandatangani. Karena kebetulan NCD-nya hanya ceknya apa itu kan, kalau ceknya kedua ya tetap orang sih. Gimana Bapak Ibu? Saya bacakan jumlah totalnya. Oke, terima kasih. Perlu saya sampaikan perwakilan partai politik, Ibu Lurah selaku perwakilan dari pemerintahan, Bapak Babinsa, Babinsa Kibras, Mas PKD, dan juga perwakilan dari Pantali. Pertama, perlu saya sampaikan bahwasanya jumlah TPS di Kelurahan Pasar Kidul sebanyak 23 TPS tersebar di 7 RW. Pemilih aktif sampai tahapan DPHP sejumlah 4.642. Maaf, ini berarti mana yang masih lagi jumlah TPS di Kelurahan Pasar Kidul ada 23. Jumlah pemilih aktif sebanyak 5.961 dengan pemilih baru sejumlah 1.191, pemilih tidak memenuhi syarat 1.161, perbaikan data pemilih 39, pemilih potensial non KTP elektronik 0. Sebelum Bapak Ibu bertanya kaitannya dengan angka-angka di Kelurahan Pasar Kidul, sedikit saya jelaskan. Pertama, 23 TPS itu memang saya anggap sebagai angka keramat di Kelurahan Pasar Kidul yang tidak didapati di kelurahan manapun, tersebar di 7 RW. Kedua, pemilih aktif 5.961. Ini adalah hanya konsekuensi jumlah. Selanjutnya pemilih baru. Bapak Ibu perwakilan partai, dengan sebelum saya jelaskan jangan suudon. Pemilih baru ini ada teman ya. Jadi di Kelurahan Pasar Kidul itu saya melakukan perpindahan pemilih dari TPS 1 ke TPS lain itu jumlahnya cukup besar. Jadi semisal contoh kasus seperti ini, Pak Bambang warga RT 2, seyogianya Pak Bambang itu nyoblos di TPS 15, tapi ternyata di DP4 Pak Bambang terdaftar di TPS 16. Itu Pak Bambang dan teman-temannya jumlah satu TPS hampir 100 orang semisal. Berarti Pak Bambang dan teman-temannya mau nggak mau harus dipindah TPS kan ke TPS yang sesuai dengan wilayahnya. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, secara otomatis Pak Bambang dari TPS 8 itu di TMS. TMS itu singkatnya tidak memenuhi syarat atau dipindah ke TPS yang sesuai. Di TPS yang sesuai dinamakan pemilih baru. Jadi makanya pemilih barunya banyak. Ini bukan pemilih baru yang di Kelurahan Pasar Kidul banyak yang pendatang warga baru sampai 1.191 itu bukan. Termasuk pemilih tidak memenuhi syarat. Ini angkanya kan selisih sedikit. Sebenarnya hanya jadi dari TPS 15 itu di TMS tidak memenuhi syarat, dipindah ke TPS sebelah jadi pemilih baru.
Itu siklusnya hanya seperti itu. Makanya mungkin Bapak Ibu perwakilan partai politik kalau nanti ketemu dengan perwakilan partai politik dari kelurahan lain, yang jelas angka Pasar Kidul itu unik, tidak akan didapati di kelurahan lain. Jadi mungkin kelurahan lain pemilih baru hanya paling 40, 60 seperti itu. Bisa dipahami ya Bapak Ibu? Ya. Oke, bisa dipahami. Kalau dipahami, saya akan buka satu sesi tanggapan dari hadirin. Barangkali ada tanggapan? Semua boleh, termasuk Ibu Lurah. Barangkali mau ada tanggapan. Pantali, perwakilan Pantali, Mbak Ina mau nanggapi apa? Perwakilan partai politik, gimana? Pemilih tidak memenuhi syarat itu tadi Pak. Jadi pemilih baru itu otomatis di Pasar Kidul itu angkanya harus sinkron dengan pemilih tidak memenuhi syarat. Jadi pemilih tidak memenuhi syarat adalah pemilih yang paling bahasa kasar ya Pak, tidak memenuhi syarat berarti orang pilih Pak. Itu pemilih syarat secara logikanya. Itu orang memilih kategori TPS tidak memenuhi syarat itu bukan berarti orang memilih, bisa juga karena meninggal, bisa juga karena pindah, bisa juga karena jadi TNI Polri, bisa juga dipindah TPS kan, paham Pak? Jadi tidak milih di TPS itu loh Pak maksudnya. Kalau pindah, semisal Pak Manto mau pindah ke Karanglewas, otomatis di Kebenaran Pak Manto jadi TNS, tidak boleh milih di Kebenaran karena Pak Manto KTP-nya sudah Karanglewas Lor semisal. Berarti Pak Manto di Kebenaran kalau masih ada datanya di TMS. Pak Manto tidak memenuhi syarat untuk milih di Kebenaran, tapi Pak Manto dijadikan pemilih baru di Karanglewas Lor. Akhirnya mau nggak mau karena KTP-nya Pak Manto sudah Karanglewas Lor, Pak Manto milih di Karanglewas Lor. Jadi TMS ini kenapa angkanya banyak? Jadi intinya seperti ini. Kita karena ada urbanisasi TPS. Jadi semisal sejumlah sekian orang yang di data DP4 itu nyoblos terdapat di TPS 15 itu hampir separuh, semisal jumlah 275 itu hampir separuhnya satu RT misal 120 orang saya pindah biar milih di TPS yang lain. Itu karena faktor geografis kita Pak. Kita itu sudah KPU semuanya tahu bahwasanya geografis Pasar Kidul itu unik berpulau-pulau dan lain sebagainya. Terus ini mungkin dari awal saya sampaikan ya untuk pendukung teman-teman yang nanti barangkali menjadi perwakilan partai politik dan sebagainya. Hanya informasi, alhamdulillah tahun 2000 pemilu kemarin Pasar Kidul itu menjadi pemilih dengan persentase pemilih tertinggi Kabupaten Banyumas. Semoga besok seperti itu. Bisa dialami Pak Jumadi. Jadi intinya TPS itu pemilih bukan, jadi pemilih hanya pindah TPS Pak. Jadi yang semulanya di data itu terdata di TPS 15, tapi saya pindah semuanya hampir separuh TPS, suruh milih TPS 16. Jadi logikanya semisal Pak Jumadi itu terdaftar di TPS 4. TPS 4 adalah Kebenaran. Hampir 100 orang Pak, warga RW 2 nyoblos di Kebenaran. Saya kan kelas lah Pak, jadi mau nggak mau 100 orang itu saya pindah biar nyoblos tetap di RW 2. Misal contoh kasus seperti itu. Tapi jangan jelas ada surat keterangan. Enggak, itu proses pindah itu menjadi haknya PPS Pak. Dengan ibaratnya otomatis saya orang-orang ini langsung tak pindah datanya di TPS ini karena masih satu kelurahan. Jadi kalau masih satu kelurahan hanya pindah TPS, pindah RW itu orangnya PPS tidak perlu surat pindah dan sebagainya karena tetap masih warga Pasar Kidul dan sebagainya. Yang lain, monggo ada tanggapan? Ini yang jelas. Terus kemudian Bapak Ibu perwakilan partai politik, Fantali dan pemerintah yang saya hormati, saya banggakan. Ini kita rapat pleno hari ini hanya mengeluarkan angka. Sekali lagi perwakilan partai politik, mohon maaf ya, kita hanya mengeluarkan angka
kita belum mengeluarkan BNN. BNN adalah urusan KPU. Tapi nanti ujung-ujungnya tetap kita mengeluarkan BNN atas perintah dari KPU setelah jadi DPS, setelah jadi DPT. Itu otomatis nanti akan dipasang di tempat-tempat strategis ataupun bahkan perwakilan partai politik itu akan dikasih. Tapi mohon maaf, untuk sekarang kita hanya jumlah, tidak memberikan BNN. Seperti itu, perwakilan partai politik termasuk Mas PKD ya. Kita hanya angka, tidak memberikan BNN. Moga tanggapan selanjutnya, saya ini karena terbuka, walaupun ini kaitannya dengan rapat pleno DPHP, kalau memang ada pertanyaan sedikit kaitannya dengan pemilu, yang penting masih dengan pemilu, masih kaitannya dengan DPHP, saya persilahkan, tidak apa-apa. Mas PPDP ada yang bertanya? Perwakilan partai politik Pak Manto dan Pak Jumadi paham itu tadi yang TMS. Jadi TMS aslinya, kalau di TMS di kelurahan-kelurahan lain itu TMS-nya rata-rata meninggal, pindah ke luar kota atau jadi TNI. Tapi kalau di kelurahan Pasir itu TMS-nya adalah yang kode 8 yang hanya pindah TPS loh Pak. Jadi yang semulanya di TPS 13 akhirnya tak pindah suruh nyoblos di TPS 14. Itu jumlahnya ribuan memang Pak. Khusus kelurahan Pasir itu karena kita negara RW kepulauan, biar sewu. Kalau sampai orang RW 5 nyoblos di RW 2 atau di RW 6, di RW 7 ya kasihan. Itu tujuan utamanya itu. Gimana Bapak Ibu? Cukup apa ada yang perlu ditanyakan lagi, monggo? Ini untuk masukan data dari Bapak Ibu. Yang jelas kita masukan datanya itu hanya pertanyaannya Pak, bukan masukan. Jadi sudah saya bisa jawab. Yang namanya masukan itu yang memang harus ditindaklanjuti. Akan saya tulis di berita acara. Jadi yang ditanyakan Pak Jumadi itu hanya pertanyaan. Saya jawab clear. Berarti bukan masukan. Oh, barangkali Pak Jumadi merekomendasikan ini saya ketahui di perumahan ternyata ada 500 orang berKTP Pasir Kidul belum didata. Nah, itu namanya masukan. Kalau memang partai politik menemukan seperti itu atau Mas Panwas, monggo laporan kepada kami. Semisal itu contoh kasus. Cukup? Kalau cukup saya bacakan berita acaranya atau masih ada tanggapan. Ini untuk nanti membatalkan puasa masih 25 menit lagi, masih cukup. Jadi kalau Bapak Ibu masih mau menyampaikan tanggapan, saya masih persilakan. Monggo. Cukup? Kalau cukup, berarti akan saya bacakan berita acara dan akan saya cok palu. Berarti ini menjadi hasil rapat plenonya PPS dan media barunya akan kami tarik lagi untuk kami tangani, baru nanti kita serahkan kembali. Cukup? Pak Manto, perwakilan partai, Pak Jumadi, Mas sebelah cukup? Ibu-ibu yang perwakilan partai, cukup? Intinya jadi kayak gini Pak. Jadi kalau Pak Jenengan nanti melaporkan ke pimpinan partai tingkat kecamatan dan sebagainya, bahwasanya kita Bapak Ibu hanya dikasih angka. Ini DPHP, daftar pemilih hasil pencoplitan. Ini belum menjadi DPS, belum menjadi DPSHP, apalagi DPT. Jadi yang nanti terkait dengan TPS adalah DPT. Prosesnya masih panjang Pak. Jadi kalau Bapak Ibu menemukan di tengah jalan, termasuk Mas PKD ini yang ganteng dan juga ternyata baru saja dikaruniai momongan putra apa putri Mas? Putri ya. Jadi selamat buat Mas PKD ini ternyata baru punya anak. Jadi angka ini besar kemungkinan di Kelurahan Pasir itu masih bergerak sampai nanti pada tahapan menjadi DPT. Seperti itu. Baik, Bapak Ibu, kan saya bacakan berita acaranya. Berita acara nomor 01-BA-0302-3 rekapitulasi daftar perubahan pemilih hasil pemutahiran tingkat kelurahan Pasir Kidul pemilihan umum tahun 2024 pada hari ini Jumat tanggal 31 bulan Maret tahun 2020.
3 bertempat di Aula Kelurahan Pasir Kidul. Panitia pemungutan suara Kelurahan Pasir Kidul telah melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar perubahan pemilih hasil pemungutan tingkat Kelurahan Pasir Kidul untuk pemilihan umum tahun 2024. Dalam rapat tersebut, panitia pemilihan suara Kelurahan Pasir Kidul menetapkan rekapitulasi daftar perubahan pemilih hasil pemungutan Kelurahan Pasir Kidul dengan rincian sebagai berikut. Rekapitulasi daftar perubahan pemilih hasil pemungutan jumlah TPS 23, pemilih aktif 5.961, pemilih baru 1.191, pemilih tidak memenuhi syarat 1.161, perbaikan data pemilih 39, pemilih potensial non KTP elektronik 0. 2. Menerima masukan data dari nihil. Selanjutnya, rekapitulasi daftar perubahan pemilih hasil pemungutan tersebut selanjutnya ditetapkan secara lebih rinci dalam dokumen rekapitulasi tingkat Kelurahan Pasir Kidul sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari berita acara ini. Demikian, berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Dibuat di Pasir Kidul pada tanggal 31 Maret 2023. Panitia pemungutan suara Kelurahan Pasir Kidul, Andi Subani Ketua, ditandatangani. Nunuk Mustika Ningrum anggota, Agus Widianto anggota, ditandatangani. Demikian tadi Bapak Ibu